kita masuk ke acara tadabbur Al-Quran, ayat 5, surah At-Taubah ayat 53 bersama Pak Saad Murti. Kita coba memanggil Pak Saad Murti dengan pantun. Segar badan setelah mandi. Setelah mandi, membeli sarapan. Segera kita panggil Pak Saad Murti untuk mentadaburi ayat Al-Quran. Kepada Pak Saad Murti, disilahkan. Terima kasih Bu Rosalina. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhitung rasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesehatan dan kesempatan kita untuk hadir di Zoom Barasani sebagaimana setiap pada subuh kita belajar dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran secara dramatika di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 53 didampingi oleh Ibu Zulfina Man dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama sehingga kita dapat memahami ayat ini. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari surah At-Taubah ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, katakanlah hai Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun terpaksa. Namun infakmu itu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang yang fasik. Dan Taubah ayat 53. Kata perintah kul, artinya katakanlah, jadi infakkanlah itu maksudnya, baik sukarela maupun tidak terpaksa. Ayat itu, kul itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran secara tegas walaupun pahit. Kebenaran harus disampaikan tanpa takut reaksi manusia. Dakwah kadang-kadang berisi teguran keras. Hidayat tidak selalu datang dengan kata lembut saja. Hikmahnya adalah kebenaran harus disampaikan walaupun pahit. Nabi tidak menilai dari dirinya tetapi menyampaikan keputusan Allah. Ini menunjukkan bahwa otoritas wahyu di atas penilaian manusia. Dalam dakwah, standar kebenaran adalah wahyu, bukan perasaan manusia. Maka silakanlah kalian berinfak, tetapi tidak diterima. Di situ kemudian diikuti dengan kata perintah anfiku.
anfiku, berinfaklah kalian. Allah merintahkan mereka berinfak, padahal Allah sudah tahu bahwa infak mereka tidak akan diterima. Hikmahnya adalah Allah menunjukkan bahwa nilai amal bukan pada gerakan lahiriah, tetapi adalah dalam kelihatan yang lain. Misalnya kalau kelihatan gerakan lahiriah seperti orang bisa sholat, bisa sedekah, bisa puasa, tetapi amal tidak nilai jika hatinya rusak. Kemudian tau'an au korhan, itu keadaan mereka itu berinfak dengan sukarela atau terpaksa. Penggabungan dua kata ini memberi makna semua kondisi infak, yaitu mereka itu tertolak. Ayat ini menghapus semua kemungkinan alasan. Ayat ini mengajarkan amal lahir tidak cukup tanpa iman. Infak dilakukan dengan pencitraan tidak bernilai. Amal yang dipaksa oleh tekanan sosial juga tidak bernilai. Maka motivasi beramal ikhlas karena Allah, maka amalnya akan diterima. Karena manusia jadi karena tekanan, karena nilai sosial itu tidak punya nilai dari sisi Allah. Allah melihat niat dan akidah sebelum beramal. Kemudian la yutaqabbal minkum, di situ dikatakan tidak akan diterima dari kalian. Kalimat taqabbala itu artinya bentuk pasif yang tidak disebutkan pelakunya. Pelakunya adalah Allah, itu Allah memerintah tidak menerima. Itu ini ada kalimat yang sangat menakutkan, bukan sekadar kurang pahala, tapi ditolak sepenuhnya. Kalimat ini tujuannya fokus pada penolakan amal yang menunjukkan ketidaklayakan amal mereka. Amal mereka secara prinsip tidak diterima selama mereka nifak. Allah tidak hanya melihat jumlah amal dalam bentuk amal dan juga iman dan niat. Diterimanya amal membutuhkan satu, iman, yang kedua keikhlasan, ketiga mengikuti syariat. Bukan fokus pada siapa yang menerima amal, tetapi fokus pada penolakan amal yang memberi kesan ketegasan. Itulah maksudnya taqabbal. Itu. Maka penolakan ini bukan saja amalnya, tetapi pelakunya juga. Karena rusak, maka seluruh amal bisa ditolak. Prinsip dalam prinsip Al-Quran, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innakum, sesungguhnya kalian. Allah menegaskan sebab penolakan itu. Allah mengajarkan kita bahwa tidak akan menolak amal tanpa sebab. Selalu ada akar masalah, yaitu pada iman dan hati. Kuntum maksudnya kalian dahulu adalah. Kalian ini ditujukan untuk menjelaskan keadaan terus berlangsung, bukan sekali melakukan dosa, tetapi dalam hidup dalam kefasikan. Orang yang jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Qauman fasiqin, kaum yang fasik. Kaum yang fasik arti fasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Kalimat ini adalah penegasan bahwa penolakan amal bukan tanpa sebab. Amal mereka tidak diterima karena rusaknya iman mereka. Kondisi hati lebih penting daripada bentuknya, bentuk amal maksudnya. Karena mereka menukar ketaatan kepada Allah secara mendasar. Penolakan ini karena kefasikan mereka. Ayat terkait dalam surah Ibrahim ayat 18 Allah berfirman, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadis satadat dibihil rihu fi yaumil asim la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' zalika huwa dhalalul ba'id. Orang yang kafir kepada Tuhannya, amal mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari angin yang kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Karena abu ditiupkan itu dia berterbangan, dia akan hilang dari miliknya. Kemudian dalam Furqan ayat 23 Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'am mansura.
kami hadapi segala amal mereka yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbakan. Itulah amal orang-orang yang fasik. Dalam surah At-Taubah ayat 54 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'ahum antuk qabala minhum nafaqatuhum illa amnahum kafaru billahi wa birasulihi wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfiqu illa wahum karihun. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari impak mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan malas, tidak pula menafkahkan hartanya, melainkan enggan. Jadi inilah orang yang tidak diterima karena tidak beriman kepada Allah, maka batallah semua amalnya. Tidak beriman kepada Rasul, maka batal. Kemudian tidak mengerjakan sholat dan begitu kerjakan malas dengan berzakat, maka dia akan batallah imannya. Kenapa? Karena orang yang tidak mengerjakan sholat berterusan, ya, berlangsung terusan karena tidak mau mengerjakannya, itu bisa membiarkan dia menuju kekufuran. Itu adalah pelajaran yang kita perhatikan. Jadi pelajaran utama dalam ayat ini apa? Amal tanpa iman tidak akan diterima. Niat dan keimanan adalah syarat. Iman dan keimanan adalah syaratnya iman, syarat amal. Impak orang munafik tidak bernilai di sisi Allah. Amal itu lahir tidak cukup tanpa keikhlasan dan iman. Demikian lebih kurang tadabbur surah At-Taubah ayat 53. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan, karena kekeliruan itu adalah keterbatasan pada kami. Untuk itu mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.